selamat kepada para penguji UKIN 2023. Saya atas nama Imam Muhyiddin, guru PAI SMA Negeri 1 Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, sekaligus mahasiswa PPG Daljab 3 Angkatan 3 2023. Hari ini Kamis 12 Januari 2023. Saya akan mempraktekkan pembelajaran dengan model saintifik dengan materi indahnya maligai rumah tangga di kelas 12 IPA 1 semester genap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi saya awali dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di pagi hari ini kita tetap dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini, marilah berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih sudah membacakan doa. Saya akan mengecek kehadiran Anda. Di hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Apabila mereka dalam keadaan sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Anakku berbahagia. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada materi hari ini, kita bedah dulu pelajaran atau materi sebelumnya, ya, pada waktu minggu kemarin. Minggu kemarin kita belajar tentang ihsan. Ihsan artinya berbuat baik. Jadi ada 3 di antaranya ihsan, yaitu pertama adalah ihsan kepada orang tua. Contohnya adalah menghormati kedua orang tua. Yang kedua adalah ihsan kepada guru. Contohnya adalah menghormati guru. Yang ketiga adalah ihsan kepada lingkungan sekitar. Di antaranya contohnya adalah menyayangi hewan di sekitar kita. Itu adalah materi pada minggu kemarin. Di hari ini kita akan berbicara membahas tentang indahnya maligai rumah tangga. Tujuannya adalah pelajaran ini supaya kita bisa menganalisa dan mengevaluasi tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, bisa menunjukkan dalil-dalil terhadap ketentuan perkawinan dalam Islam, bisa mempraktekkan di akhir nanti tentang praktek cara berijab kabul sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Itu adalah materi pada hari ini. Dan materi dari ini diharapkan kita semua bisa mengerti bagaimana tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Sebelum saya memberikan materi, silahkan Anda buka HP Anda. Ada waktu di 5 menit untuk mengerjakan pretest yang ada di Google Form yang telah saya share di kelas Anda. Silakan. Oke, terima kasih.
Sebelum kita membahas dengan model saintifik pada hari ini tentang indahnya meligai rumah tangga atau ketentuan perkawinan menurut syariat Islam, maka saya akan tampilkan materi pada hari ini. Ada yang tahu? Ini adalah gambar orang hijab. Hijab apa? Hijab kabul. Yang kedua adalah tentang apa tuh? Tentang resepsi. Itu adalah gambar tentang mahar. Jadi intinya yaitu belajar hari ini tentang pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Jadi di sini ada beberapa macam tujuan pembelajaran yang harus kita dapatkan pada hari ini. Di antaranya adalah tentang mengidentifikasi ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan Islam, menganalisa ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang terakhir adalah menganalisa hikmah dan manfaat ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan hukum Islam. Sebelum kita membahas permasalahan yang ada di sekitar kita, marilah kita tonton video tentang apa itu nikah, yang mudah-mudahan akan bisa menjadi inspirasi bagi kita kapan kita boleh menikah dan apa hukumnya tentang pernikahan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, pernahkah Anda berpikir kenapa Anda menikah? Banyak orang-orang ketika ditanyakan kepadanya, apa obsesi Anda dalam menikah? Dia mengatakan, ya, kebiasaan. Biasanya orang-orang telah bekerja, telah memiliki usaha, penghasilan, ini menikah. Subhanallah. Bagaimana motivasi dalam menikah? Dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, menikah bukanlah sekedar melampiaskan syahwat, tapi lebih daripada itu, tujuan dalam pernikahan begitu besar dalam pandangan Islam. Ada seseorang yang dapat dijadikan sebagai cerminan tentang besar obsesinya dalam menikah. Allahu Akbar. Dia seorang panglima, namanya Najmuddin Ayyub. Dia berada di daerah Tikrit. Tikrit adalah negeri Irak yang sekarang sedang berguncang. Sahabatnya atau teman atau saudaranya bernama Asaduddin heran dan bertanya kepadanya, wahai saudaraku Najmuddin, telah lama dirimu membujang seperti ini, kapankah kau menikah? Apa yang membuat engkau enggan untuk segera menikah? Dia mengatakan kepada saudaranya Asaduddin, wahai saudaraku, aku belum menemukan seorang perempuan yang pas bagiku. Maka saudaranya bertanya, wahai Najmuddin, saya begini banyak wanita, tidak ada yang pas bagimu? Dia katakan, dia belum ada yang pas bagiku dalam menikah. Maka bertanya saudaranya Asaduddin, apa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Kalau kau mau, kalau kau sudi, saya akan segera mendatangi putri dari raja kita, putri sultan. Atau jika kau mau, kita akan berusaha meminang putri daripada Perdana Menteri. Dia katakan, wallahi, putri Perdana Menteri, putri raja, tidak ada yang pas buatku. Mereka bertanya, subhanallah, tipe wanita bagaimana yang pas bagimu? Apa kekurangan mereka? Bangsawan, hartawan, cantik jelita, putri raja, putri Perdana Menteri. Apa yang telah menikah? Siapa yang kau cari? Wahai Najmuddin, segera kau menikah. Dia katakan, aku ingin seorang wanita yang aku nikahi, dia mengambil tanganku, membawa diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang punya obsesi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas permasalahan ini,
Ada kelompok yang bertanya tentang permasalahan pernikahan yang ada lihat di waktu sekarang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 ingin bertanya Pak. Dengan beredarnya media sosial seperti di IG dan lain-lain, maka timbul berbagai kejadian yang melihat, bahkan muda-mudi yang masih berumur sangat muda, yang akhirnya timbulnya perkenalan antar lawan jenis, dan akhirnya terjadilah perkawinan di bawah umur. Pertanyaannya, bagaimana pandangan Islam terhadap perkawinan di bawah umur tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi saya buka mulai ya. Terus kemudian kelompok lain, pertanyaan kedua silakan. Berdiri, silakan. Sesuai dengan keadaan di zaman ini, sering kita jumpai kejadian di tengah-tengah masyarakat, yakni perkawinan di bawah tangan atau siri. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan perkawinan siri? Bagaimana ajaran Islam memberi pandangan tentang perkawinan siri? Dan apa dampaknya terhadap pelaku pernikahan tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian terakhir, yang ketiga, silakan. Nah, ini. Di dalam pergaulan yang bebas saat ini, sering dijumpai perkenalan atas teman baik antara sesama muslim, bahkan antara umat beragama, yang mengakibatkan perkawinan pernikahan beda agama yang menjadi tradisi yang membudaya. Pertanyaannya, bolehkah perkawinan beda agama tersebut menurut Islam, dan bagaimana pandangan negara tentang perkawinan beda agama? Oke, 3 pertanyaan juga. Demikianlah pertanyaan disampaikan oleh perwakilan kelompok masing-masing. Jadi berikutnya Anda berdiri, kita bentuk sesuai dengan kelompok kita masing-masing kemarin. Aktifkan HP Anda sebagai alat untuk menggali informasi yang ada di internet. Nanti kita bahas diskusi hasil tersebut, kemudian kita paparkan sesuai dengan pertanyaan yang ada diberikan atau ditanyakan oleh teman-teman Anda. Silakan bentuk formasi kelompok yang silakan gali informasi, buka internet Anda sesuai dengan wifi yang telah diberikan sekolah. Anda bahas.
Sudah selesai kan? Silakan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh kelompok teman Anda masing-masing yang mewakili. Sekarang kita evaluasi kembali, kita pecahkan masalah sesuai dengan jawaban yang telah Anda ambil atau Anda gali dari internet yang sudah ada di HP Anda, yang sudah memakai metode sekolah. Silakan untuk jawaban pertama, silakan. Pertanyaan pertama dijawab oleh kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya mewakili kelompok saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pandangan Islam tentang perkawinan di bawah umur. Islam membolehkan perkawinan di bawah umur karena di dalam Islam selagi keduanya sudah balik dan memenuhi syarat maka perkawinan dianggap sah. Dan orang yang taat beragama, perkawinan dengan cepat akan menghindarkan dari kemaksiatan, menghindari perbuatan zina serta mengambil barokah dari hati sebuah pernikahan. Yang intinya Islam menganggap sah perkawinan di bawah umur sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Quran surat Al-Rum ayat 21. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari pertanyaan Anda. Silakan. Islam membolehkan perkawinan di bawah umur, namun yang terjadi di masyarakat perkawinan istri menjadi permasalahan termasuk faktor kedewasaan. Yang terjadi perkawinan di bawah umur sering bertanya negatifnya karena sering terjadi perceraian di masa muda. Yang menjadi masalah, bagaimana Islam memberikan solusi tentang perkawinan di bawah umur yang dikaitkan dengan undang-undang perkawinan. Silakan. Jawaban silakan. Saya menyanggah dengan pernyataan dari Islam. Islam benar-benar menganggap sah perkawinan di bawah umur. Tetapi perkawinan di bawah umur ini sangat rentan pada masalah karena usia yang belum matang dan emosi masih tinggi. Sehingga sering terjadi perceraian di usia muda. Oleh karena itu, kita harus menghindari perceraian tersebut karena banyak negatifnya dibanding positifnya. Sehingga perkawinan ini harus dihindari karena banyak masalah yang akan timbul. Oke, terima kasih. Jadi Islam memang betul memberikan pernyataan syariat bahwa perkawinan yang dianggap sah itu adalah apabila kedua mempelai sudah masuk akal balik. Tetapi nyatanya dengan problematika yang ada di masyarakat yang ada di sekitar kita, banyak perkawinan di bawah umur yang menjadikan masalah. Di antaranya adalah sering terjadinya perceraian, terjadinya KDRT, kekerasan yang ada di pasangan muda. Maka kita sebagai orang yang tahu tentang agama dan kita berhubungan dengan negara, maka kita ikuti mana kebaikan yang seharusnya yang tidak membawa dampak negatif dan positif. Memang benar Islam menganggap sah apabila kedua mempelai sudah memenuhi syarat, yaitu dalam akil balik. Tapi kenyataannya kita lihat orang yang mempelai keduanya di bawah umur, maka sering terjadi permasalahan, baik itu masalah ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya, dan akhirnya akan menjadikan problematika dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Nah, itu adalah penguatan dari saya. Kemudian jawaban pertanyaan 2, silakan. Silakan, Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Muhammad akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pernikahan sendiri adalah perkawinan yang dilaksanakan secara diam-diam. Artinya pernikahan yang diadakan dengan tidak melibatkan lembaga terkait termasuk KUA atau yang sering disebut nikah di bawah tangan. Islam memandang sah perkawinan ini karena selama perkawinan itu terpenuhi sebuah syarat dan hukumnya, maka pernikahan ini dianggap sah. Silakan. Yang bertanya tadi ada sangka enggak? Silakan. Maaf, tapi banyak yang mengatakan bahwa pernikahan ini banyak dihindari dan didahului oleh banyak orang. Maka demikian menjadi alasan. Silakan. Izin
menjawab pertanyaan dari Sasiana ya. Kalau dalam Islam perkawinan tersebut sah, tetapi jika melihat Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, perkawinan itu tidak sah karena tidak dilandaskan dengan hukum, dan itu akan mengakibatkan permasalahan dalam keluarga, terutama dalam hak asuh anak serta warisan. Oleh karena itu, orang yang mengetahui tentang perkawinan ini akan menghindarinya karena akan menimbulkan permasalahan dalam keluarga serta ketidakjelasan status dalam keluarga tersebut. Oke, makasih ya, Blos. Jadi saya menambahkan ya, nikah siri memang Islam memberikan respon baik bahwa nikah siri atau nikah di bawah tangan dibolehkan oleh Islam. Tapi kalau kita berhubungan dengan negara, maka banyak kasus yang terjadi bahwa nikah siri akan menimbulkan permasalahan yang sangat banyak. Di antaranya bagaimana status anak. Kemudian yang kedua, bagaimana hak waris, karena pernikahan siri tidak ada ketentuan hukum yang tercatat dalam lembaga KUA. Maka kita sebagai seseorang yang beragama dan ikut dengan pemerintah, maka kita respon mana kebaikan yang baik untuk kita laksanakan. Jangan sampai dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan, permasalahan dalam keluarga semakin banyak. Karena pernikahan siri dianggap tidak mempunyai landasan hukum dan tidak jelasnya status seorang, baik itu mempelai laki-laki maupun perempuan. Islam memang benar memberikan hukum halal untuk dikasih siri. Tapi sekali lagi kita ambil sebuah yang positif bahwa nikah siri akan menimbulkan permasalahan, terutama dalam masalah status anak dan status sosial dalam masyarakat, baik mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki. Itu adalah tambahan dari saya. Kemudian yang terakhir, jawaban pertanyaan nomor 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu di dalam agama Islam melarang keras tentang perkawinan beda agama dan memberikan hukum haram. Sesuai dengan firman Allah, Quran surat Al-Baqarah ayat 221, yang menyatakan bahwa orang muslim tidak boleh mengkawini orang musyrik sampai dia beriman. Dengan ayat tersebut jelas bahwa Islam melarang beda agama, tetapi menurut undang-undang perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan negara belum mempunyai undang-undang yang pasti tentang perkawinan campuran. Terima kasih. Oke, makasih. Upload. Saya menambahkan ya, Islam memang menurut surah Al-Baqarah 221 memberikan hukum haram selama yang menikah berbeda agama. Maksudnya dalam arti bahwa yang mempelai perempuan mungkin dia kafir, kemudian mempelai laki-laki Islam, maka hukum agama, ketentuan Islam, maka hukumnya haram nikah beda agama. Tapi kenyataannya menurut undang-undang dasar perkawinan, yaitu tahun 1974, di situ dikatakan bahwa perkawinan sah adalah sesuai dengan kepercayaan dan kepercayaan masing-masing. Maka sampai hari ini negara Indonesia belum jelas ketentuan hukum bagaimana nikah di beda agama. Tapi di negara Indonesia ada namanya sistem nikah campuran. Baik itu yang pertama adalah beda agama, yang kedua adalah beda status kewarganegaraan. Maka timbullah percatatan pernikahan dalam dukcapil yang disebut dengan pernikahan campuran. Maka itu penambahan dari saya. Jadi intinya bahwa
yang baik. Sebagaimana Anda tonton tadi di dalam video yang telah kita tonton bersama, bagaimana seorang muslim memilih seorang calon pasangan, akhirnya akan memberikan kebaikan. Jangan sampai kita memilih pasangan yang tidak sesuai dengan Islam. Maka itu dari tambahan saya tentang materi ketentuan atau pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Jadi sekarang silakan, sebelum kita tutup kembali pelajaran ini, silakan Anda simpulkan dari perwakilan anak silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, hijab adalah suatu ibadah yang dianjurkan oleh umat Islam bagi mereka yang telah mampu untuk melaksanakannya. Karena dengan nikah akan membuat kita terjauhkan dari perbuatan maksiat juga agama. Yang kedua, di dalam syariat Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan fikih yang berlaku, termasuk tujuan dan tata cara perkawinan. Yang ketiga, di Indonesia perkawinan masih mengikuti hukum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Dan yang terakhir, Islam tidak mengenal perkawinan campuran atau beda agama karena perkawinan tersebut dianggap haram sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kembali, Anda buka HP Anda. Kita mengadakan post test dari link yang telah saya sebarkan di kelas Anda. Silakan jawab sesuai dengan apa yang Anda jawab di atas tadi, peningkatan atau terhadap pengayaan yang ada di pembelajaran materi indah yang mengalihkan buat Anda. Silakan. Oke, terima kasih. Dari jawaban Anda banyak yang bisa melalui KKM yang telah kita sepakati. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran ini, mungkin ada yang ingin mengungkapkan refleksi diri terhadap pembelajaran di hari ini. Silakan. Saya akan menyampaikan refleksi dari pembelajaran ini. Setelah kita belajar pada materi indahnya menghargai pemasangan ini, saya bisa paham tentang ketentuan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam, sehingga paham kapan dan dalam situasinya kami boleh dan tidaknya menikah. Walaupun Islam memberikan aturan pernikahan kepada kita yang beragama Islam, karena dengan nikah kita akan terjauhkan dari perbuatan maksiat dan bisa lebih tenang dalam kehidupan kita. Setelah kami mengikuti pelajaran dari awal hingga akhir, banyak metode pembelajaran yang bisa kami pahami, termasuk model pembelajaran dan strategi pembelajaran, sehingga kedepannya akan membuat kami lebih mengerti serta lebih maju dalam belajar, dan akhirnya setiap pembelajaran kami bisa lebih untuk memahami setiap materi yang Bapak Guru sampaikan. Setelah melihat pembelajaran hari ini, saran saya supaya teman-teman tidak usah malu untuk bertanya, karena kita di sekolah sekarang dalam tahap belajar, karena keberanian tampil adalah modal kita untuk bisa maju. Terima kasih. Demikian refleksi
hari ini kita selesai materi belajar di hari ini. Minggu depan kita akan membahas bagaimana tata cara pernikahan dalam Islam. Jadi kita nanti akan praktek bagaimana tata cara nikah dalam Islam. Mulai dari rukun yang harus kita penuhi, termasuk mempelai laki-laki, perempuan, kemudian ijab kabul, kemudian wali, dan yang terakhir adalah mahar. Minggu depan kita belajar tata cara praktek untuk menikah yang sesuai dengan syariat Islam. Demikianlah pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Demikian. Sekali lagi kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.